akan memaparkan materi tentang sistem ekonomi komando. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Nurma Aprilia Jamal, nomor urut 29, Ketua Kelompok 4. Saya Nireski Nabila, nomor urut 3. Saya Hora Nagila Hairil, nomor urut 12. Saya Renandi Excelsior Saputra, nomor urut 32. Nama saya Arjan Rahman, nomor urut 6. Saya Muhammad Tefat Setiawan, nomor urut 20. Nah, itulah perkenalan singkat tadi. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang akan dipaparkan. Sistem ekonomi komando. Ada beberapa pengertian dari berbagai sumber yang saya dapatkan. Menurut sumber informasi yang saya telaah, pengertian sistem ekonomi komando atau terencana adalah sistem ekonomi yang mengatur investasi dana dan alokasi modal sesuai dengan rencana-rencana ekonomi dan produksi yang telah dicanangkan. Ekonomi terencana yang sering dikaitkan dengan sosialisme dan dalam sejarah didukung serta diimplementasikan oleh negara sosialis. Sedangkan menurut Keister Edelman, sistem ekonomi komando merupakan suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendiri yang diatur oleh pemerintah. Dan yang terakhir, menurut Gregory Grossman and Manu, sistem ekonomi komando ialah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga. Dari keempat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi komando merupakan sistem negara yang mengatur dan mengelola segala tindakan ekonomi setiap warganya, dan badan usahanya langsung dimiliki pemerintah. Perubahan dari sistem ekonomi tradisional yang adanya perubahan dari segi produksi, biasanya para pengusaha kekurangan modal untuk berkembang. Fungsi sistem ekonomi komando. Adapun beberapa fungsi dari sistem ini dalam suatu negara, diantaranya yaitu 1. Menghindari terjadinya monopoli pasar. Ini yang menjadi tujuan penting dari sistem ekonomi komando. Dengan semua aktivitas ekonomi dan badan usaha yang dikuasai oleh pemerintah, tidak akan ada kalangan yang akan menguasai pasar perdagangan. Fungsi pemerintah akan memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara merata dan tanpa membeda-bedakan kalangan. 2. Meningkatkan kekuatan industri. Fungsi pemerintah di sini akan mulai untuk merealisasikan proyek-proyek besar dengan satu komando presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala pemusatan bidang industri. 3. Kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama. Dengan sistem ekonomi komando ini, menghilangkan kesenjangan sosial antar masyarakatnya, terutama pada perbedaan pendapatan dari masing-masingnya. Dari kesenjangan antara si kaya dan si miskin akan berkurang, menjadikan pemerintah sebagai pusat kendali semua aspek ekonomi. Pemerintah di sini akan berfungsi sebagai pusat pengendali dari aspek ekonomi seperti aspek produksi bahan pokok, seputar permintaan dan keseimbangan harga pasar. Dengan begitu, secara tidak langsung, pemerintah mengawasi jika terjadi tanda-tanda inflasi. 5. Percepatan pembangunan nasional. Tidak usah menunggu investor swasta, tetapi fungsi membuat pemerintah sebagai pemegang kuasa penuh terhadap pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, membuat jalan tol, membangun fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya. 6. Mengatasi masalah ekonomi modern. Peran pemerintah dalam mengatasi dengan mengatur proses produksi, sehingga masalah kesulitan produksi apa yang harus diprioritaskan dapat teratasi dengan baik. 7. Penerapan prinsip ekonomi. Bentuk intervensi dan penentuan standar hidup yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari penerapan pemerintah pada sistem ekonomi komando yang dapat menetapkan apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang terakhir itu, mengurangi tingkat pengangguran. Dengan sistem ekonomi komando, setiap masyarakat akan diberikan kesempatan yang sama, khususnya pekerjaan dari pemerintah. Dengan begitu, tingkat pengangguran akan rendah guna untuk menstabilkan pendapatan nasional dan perekonomian negara. Adapun beberapa negara yang masih menganut sistem ekonomi komando yaitu pertama Korea Utara. Hal ini dikuat dengan segala aktivitas perekonomian. Korea Utara harus mendapatkan izin dari Presiden Kim Jong-un. Kedua, Kuba, di mana pemerintahan melakukan perencanaan acara terpusat sehingga produksi hingga distribusi kebutuhan pokok dikelola oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Miguel Mario Diaz.
Tiga negara berikutnya adalah Vietnam yang menganut sistem ini sejak mendapatkan kedaulatan kemerdekaan dari Prancis tahun 1945. Semenjak itu, pemerintah Vietnam mengatur semua aktivitas ekonomi untuk menjadikan pemerintah terpusat. Barulah tahun 1990 terbentuknya Partai Komunis Vietnam yang menetapkan bahwa pemerintahan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta dalam bidang ekonomi. Dari sistem ekonomi terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihan sistem ekonomi yaitu 1. Mudah melakukan pemerataan pendapatan, 2. Jarang terjadi krisis ekonomi, 3. Kondisi ekonomi relatif stabil, 4. Pemerintah bebas menentukan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Adapun kelemahan dari sistem ekonomi komando, yang pertama, barang yang diproduksi kurang efektif dan efisien, 2. Kualitas barang dan jasa yang diproduksi kurang berkualitas, 3. Kebijakan cenderung bersifat memaksa, 4. Hak milik pribadi tidak diakui, 5. Kreativitas dan inovasi masyarakat tidak berkembang. Sekian dari pemaparan materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.